Selamat siang pemirsa, kali ini kami berada di Wonokerto, daerah Desa Mboko. Khususnya kami ketemu dengan Pak Kusni, salah satu pembudidaya porang dan masih baru. Beliau memanfaatkan lahan ukuran 45 sekitar itu ya, kali 40 meter, menanam hampir 1.500 bibit porang dari umbi dan katak, dan nyatanya sudah menghasilkan. Nah, bagaimana liputannya? Pembelajaran ini kita akan ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Ini adalah panen umbi dan katak musim tanam 2001 di pekarangan seluas berapa Pak? 4 meter kali 40 meter. 4 kali 40 meter. Nah, ini hasilnya. Ini dalam masa uji coba di perumahan miliknya Pak Kusni. Nanti kita akan lihat ya bagaimana Pak Kusni memanen dari hasil budidaya porang yang dalam satu musim. Nanti pemirsa bisa lihat bagaimana panenan ini bisa memberikan inspirasi dan juga semangat siapapun untuk menanam porang dengan cara yang benar. Nyatanya beliau yang masih pemula bisa menghasilkan yang seperti ini. Kita akan ikuti ya perjalanan dan liputan bersama tim inspirasi. Adalah katak usia satu musim, umbi bukan katak. Kalau ini adalah kataknya, ini masih kecil-kecil kataknya. Pak Kusni ini masih dalam taraf berlatih, tapi nyatanya sudah bisa menghasilkan katak dan umbi. Pemirsa bisa perhatikan di sini ya, ini umbinya. Wow, besar, ada yang bahkan 1 kilo itu. Nanti kita akan tanya-tanya beliau ya, resepnya seperti apa. Nah, ini lahan yang sudah ripah tanamannya, namun sudah banyak diambil kataknya. Ini ada beberapa yang masih tersisa belum ripah. Nanti kita akan lihat bagaimana Pak Kusni bisa seperti ini ya, kita lihat di situ. Nah, ini beliaunya pemirsa, Pak Kusni lagi melihat-lihat tanamannya. Pak Kusni, di sini tanamannya ada berapa pohon sih Pak? Sekitar 1.500. 1.500. Iya, sekitar 10. Di pekarangan yang seperti ini ya? Iya. Oh. Saya memanfaatkan pekarangan yang tidak bermanfaat awalnya. Oh gitu. Tapi sekarang bisa lihat ya untuk budidaya porang. Pengalaman sudah berapa lama Pak tanam porang? Masih satu musim ini. Satu musim, pemula. Iya, oh, tapi nyatanya bisa menghasilkan katak dan umbi katanya Pak. Ya, alhamdulillah berkat rekan-rekan kita yang memotivasi saya. Oh gitu ya. Berarti di lahan ini masih tersisa umbi ya Pak? Masih Belum dipanen toh? masih. Oh, berarti seluas ini kecil aja sudah panen. Oh gitu ya. Ada beberapa kendala ya karena ada embuknya ya. Oh gitu ya. Tapi di sini masih mau dipanen untuk 1-2 bulan lagi begitu ya? Iya ya. Oke, kita akan lihat ya pemirsa bagaimana Pak Kusni ini memberikan contoh yang luar biasa dalam semangat menanam. Sekarang kita akan ikuti pemirsa bersama Pak Kusni melihat bagaimana tanaman porang yang menghasilkan umbi mau diperlihatkan kepada kita, walaupun sebenarnya belum saatnya untuk dipanen, namun kami ingin melihat bagaimana perkembangan dari budidaya porang yang beliau lakukan. Walaupun masih pemula, tapi nah ini bisa lihat, oh itu ini di lahan yang kurang maksimal, bisa dari katak ya. Usia satu musim Pak Kusni? Satu musim ini Dulu satu musim bisa segitu? Iya, satu musim ini. Nah, itu contohnya pemirsa. Itu ada 0,5 kilo Pak ya?
Ada Setengah sekitar kilo. 7 on. Oh, sekitar 7 on. Iya. Berarti semua sampai ke sana ada semua nih Pak? Ada dari sana. Oh, Ini lahan banjir Pak. itu ya? Ini lahan banjir Heeh. yang Dimanfaatkan untuk budidaya porang itu masih bisa. Berarti ini masih petaninya belum sungguhan ini Pak? Ya, masih pemula ini, masih tahap pembelajaran. Nanti untuk tahap berikutnya saya baru tanam di lahan. lahan. Oh, ternyata bisa ya Pak sini ya? Bisa. Mantap sekali. Oh, pemirsa perhatikan, nah itu masih ada beberapa tanaman yang sudah mulai ripah. Nah itu. Oh, ini rata-rata sudah ripah, makanya masih kelihatan itu 1.500 bibit. Nah itu memanfaatkan lahan di pekarangan belakang rumah, tapi bisa menghasilkan porang dari umbi dan katak yang ditanam dalam satu musim. Itu sudah bisa menghasilkan tanaman seperti itu. Berarti semuanya belum dipanen ini Pak ya? Belum. Masih 90% belum saya panen. Wah, nanti panen perdananya kita akan lihat hasilnya nanti ya. Iya. Nah itu bagus nih, lagi ngambil salah satu orang yang sangat besar. Itu bisa 3-4 kilo itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya di waktu panen yang akan datang. Itu satu umbi bisa sampai 2 begitu ya Pak? Enggak, ini satu katak. Oh, satu katak. Satu katak. Oh, dua umbinya. Nah, Pak Usni ini baru pertama kali nanam porang pemirsa. Tapi hasil pembelajaran membuktikan nyatanya bisa. Dan ini sebagai satu sumber inspirasi bagi siapapun yang mau tanam. Nah, ini Pak Usni pun juga belajar dari rekan-rekan kita. Nyatanya bisa. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana Pak Usni budidaya porang di tempatnya beliau ini. Ini mau memperlihatkan ke kita bagaimana porang yang dalam satu musim melalui bibit katak. Dalam satu musim tuh hasilnya seperti itu. Rata-rata sekitar 5 on ya Pak? Iya. Nah, itu. Nah seperti itu panennya ya. Nah nanti kita akan tanya resepnya bisa sukses walaupun sebagai pemula. Biasa kita akan tanya-tanya kepada Pak Kusni sebagai petani pemula dari porang yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya di desa Woromarto. Ini masuk Pelemahan atau Purwasri Pak? Ini masuk Pelemahan. Oh gitu ya. Nah seperti kita ketahui Pak Kusni ini aslinya Purwasri ya Pak? Iya, aslinya Purwasri. Purwasri, tapi punya tanam di sini Pak Kusni. Boleh cerita ke kami sudah berapa lama sih untuk mencoba sebagai petani porang? Ini saya mencoba sebagai petani porang dari mulai tahun 2020, masih pemula. Masih pemula. Tapi kayaknya saya lihat tadi hasilnya cukup lumayan Pak Kusni. Ya, alhamdulillah saya kemarin terinspirasi dari teman saya untuk berbudidaya porang. Saya coba dengan benih katak 12 kilo. Dari lahan ini ya? Ya, dari lahan ini. Lahan ini pertama itu kumuh. Sehingga saya mau memanfaatkan untuk mencoba membudidayakan porang. Nah, alhamdulillah ternyata hasilnya bisa kita lihat sendiri. Itu dalam satu musim Pak Kusni? Satu musim. Boleh tahu nggak Pak Kusni kenapa memilih budidaya porang? Kok tidak budidaya lain lah misalnya begitu? Karena porang itu adalah tanaman yang saat-saat ini lagi primadona ya? Primadona. Sehingga
saya ingin mencoba. Ternyata porang ini memang benar. Itu ya. Tanah porang 12 kilo itu nanti kita bisa menghasilkan umbi sekitar 3 kuintal sampai 4 kuintal. Oh itu ya, padahal ini belum dipanen semua ya? Belum, masih barusan ripah ya, tapi untuk katanya hampir semuanya sudah dipanen Pak maksudnya? Iya, sudah semua. Hanya tinggal 1-2 aja yang belum. Ya, jadi nanti semoga tanaman ini atau budidaya ini bisa terus dikembangkan, karena mengingat kemarin kami sudah ketemu juga dengan Pak Bupati Mas Dito memberikan apresiasi dan perhatiannya. Pak, nanti harapan kedepannya dari budidaya porang ini yang mau direncanakan oleh Pak Kusni apa sih? Ya, setelah saya belajar di sini membudidayakan porang di lahan yang sempit ini, maunya saya nanam lahan di persawahan. Di persawahan. Di sana ada lahan berapa luas Pak di sana Pak? Sekitar lahan 500 bumi 500. Berarti ya, kalau diisi porang sekitar 24.000 ya. Oh, jadi di sini masa pencobaannya dan nyatanya juga berhasil. Tanam umbi atau katak rencananya Pak? Ya, dari umbi ini juga dari katak nantinya. Gitu ya. Nah, sekarang pesannya nih untuk teman-teman kita yang mungkin mau budidaya porang atau mereka yang sudah budidaya porang di Kabupaten Kediri apa ya Pak? Ya, saya mau mengajak untuk masyarakat, cobalah menanam porang agar mengetahui apa sih tanaman porang, bagaimana cara budidaya. Kalau mereka sudah tahu, saya ajak untuk bergabung dengan kami. Oh gitu ya Pak. Kusni juga termasuk anggota dari komunitas atau kelompok tani ya? Iya. Oh iya. Gitu ya. Namanya kelompok tani apa Pak? Gabungannya Pak? Perkumpulan Petani Porang Makmur Sejahtera. Oh gitu ya. Iya. Nah ini nanti teman-teman bisa masuk di situ ya. Nah khususnya yang mau diajak di petani itu daerah mana Pak? Ya daerah Purwasri, daerah Pleman. Itu ya. Ya sekitar Kediri aja. Oh gitu ya. Jadi minimal para petani juga bisa bangkit dari pertanian gitu ya. Iya. Nah, baik. Terima kasih Pak Usni untuk waktunya. Semoga harapan dan cita-cita serta hal-hal yang mau disampaikan dan direncanakan bisa berhasil. Amin. Oke, nanti kami akan support terus untuk kegiatannya ya Pak ya. Siap. Oke, mantap. Nah itu Pak Kusni memperlihatkan ke kita umbinya itu Pak, ya hasil umbi yang dari sawah tadi ya. Oh iya, ini dari hasil di belakang tadi ya. Padahal tuh kataknya masih berapa kecil ya, tapi itu sudah sekian, itu hampir 1 kilo loh Pak yang sebelahnya itu. Iya ini hampir 1 kilo, sekitar 7 pot. Nah seperti diketahui Pak Kusni ini selain petani juga salah satu pejabat pemerintahan di desa Woromarto. Pejabat pemerintahannya di Woromarto ya. Nah beliaunya nanti akan membudidayakan ini sekaligus akan membagikan pengalamannya kepada petani di warganya, dan itu gratis katanya. Nah ini nanti akan kita lihat ya bagaimana peran serta Pak Kusni.